Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa meminta Tuhan menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami kembali hendak merenungkan firman Tuhan. Ada banyak masalah dalam kehidupan kami, dan semakin kami merasakan kami membutuhkan Tuhan, semakin kami merasakan kami membutuhkan tuntunan hikmat dari firman Tuhan. Tuhan kiranya tundukkan hati kami, pikiran, perasaan, dan kehendak kami di bawah salib Kristus, supaya Tuhan yang dimuliakan, supaya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, dalam setiap perkataan, dalam setiap keputusan, tingkah laku dan sikap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan untuk menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini mungkin kita banyak mendengar kabar duka cita, ya. Karena ada banyak mungkin kenalan kita, anggota keluarga kita yang terkena COVID-19 bahkan meninggal. Beberapa orang mungkin merasakan bagaimana pasangan hidupnya atau orang tuanya atau orang yang dekat dengannya tiba-tiba tidak ada. Baru saja bertemu atau baru saja mendengarkan perkataannya melalui telepon misalnya. Lalu kemudian tahu-tahu sudah masuk di ICU dan tidak lama didoakan ternyata meninggal. Lingkaran di mana orang-orang yang terkena COVID atau yang meninggal karena COVID semakin dekat dengan kita. Bahkan beberapa dari kita mungkin saat ini sedang menderita COVID. Ya Bapak Ibu, dalam kehidupan ini terutama di masa-masa seperti ini ada banyak pertanyaan yang mungkin muncul dalam kehidupan kita. Ada banyak kegelisahan yang mungkin kita rasakan sehingga membuat kita bertanya-tanya. Beberapa pertanyaan mungkin sangat teknis berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi COVID-19, entah itu tentang vaksin, entah itu tentang bagaimana mengatasi komorbid, bagaimana kita mengatasi bahkan mungkin pasca mengalami COVID dan banyak hal. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang jauh lebih esensial, artinya jauh lebih inti dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita ditinggal oleh orang yang dekat dengan kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana melanjutkan kehidupan ini selanjutnya? Orang-orang yang di dekat kita, yang seumuran dengan kita, mungkin sudah mulai banyak yang meninggalkan kita. Dan ini bukan hanya orang-orang yang berusia senja, tetapi juga orang-orang yang berusia masih tergolong muda. Dan mungkin salah satu pertanyaan yang sempat menghinggap dalam pikiran kita adalah, apa gunanya hidup kita? Untuk apa kita hidup bila orang-orang yang dekat dengan kita makin lama makin banyak yang dipanggil Tuhan, makin lama makin banyak yang sakit. Bahkan mungkin kita berpikir apakah hidup ini hanya menunggu kematian? Apakah hidup ini hanyalah kematian yang tertunda? Ataukah ada makna dalam hidup di tengah-tengah COVID ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin hinggap dalam pikiran kita. Karena itu kita perlu untuk memikirkan ulang, merenungkan ulang tujuan hidup kita. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, standar kehidupan kita, tentang apa tujuan hidup kita. Dengan segala pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan ini, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam Alkitab, mari kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Surat 1 Korintus 10 ayat 31 berbunyi demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kita percaya Alkitab firman Allah. Mutlak. Alkitab pasti tidak salah dalam memberikan pedoman bagi hidup kita. Itu juga mutlak. Karena itu ketika kita dilanda kesedihan, dilanda penderitaan, dilanda pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengusik hati kita saat-saat ini, maka kita juga harus kembali kepada standar kehidupan kita,
yaitu firman Tuhan. Dan di ayat yang kita baca barusan kita diberitahu bahwa Tuhan sudah menunjukkan apa sebenarnya tujuan hidup kita. Yang paling utama tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Mengapa? Karena di ayat tadi dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, itu artinya apa? Makan dan minum berbicara tentang hal-hal yang paling penting, yang paling vital dalam kehidupan kita, yang kita butuhkan untuk bertahan hidup secara jasmani. Artinya dalam hal-hal yang lain yang lebih kompleks juga berlaku hal ini. Bahkan dikatakan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Berarti ketika kita hidup bahkan di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini, maka kita juga harus hidup bagi kemuliaan Allah. Stop. Di sini dulu mari kita renungkan. Bagaimana kita bisa hidup bagi kemuliaan Allah di tengah-tengah keadaan yang sulit ini? Apakah ini sesuatu yang terlalu di awang-awang, yang jauh di sana, yang tidak mendarat dalam kehidupan kita? Oh tidak, Bapak Ibu, itu sangat mendarat dalam kehidupan kita. Alkitab ingin mengajarkan kepada kita sesuatu kebenaran yang tidak berubah, mau itu di masa pandemi atau bukan di masa pandemi. Kita sedang susah atau kita sedang senang. Kita terlena oleh harta kekayaan atau kita sedang sakit terpuruk di rumah sakit di ICU hampir meninggal. Kebenaran ini tetap sama, yaitu kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan, bukan bagi kenyamanan kita. Ini adalah yang paling penting. Nah, kita mengingat bahwa kita ini hidup karena Tuhan. Saya sering mengatakan kita itu berhutang dua setidaknya dalam hidup ini kepada Tuhan, yaitu keberadaan kita karena kita diciptakan Tuhan, yang kedua keselamatan kita karena kita ditebus Tuhan. Dua hal ini saja sudah menyadarkan kita bahwa kita ini sebetulnya milik Tuhan. Karena Dia pemilik kita, maka hidup kita juga harus untuk melakukan kehendak pemilik kita. Wajar bukan? Mobil diciptakan untuk melayani pembuatnya, pemiliknya. Begitu juga mungkin kamera yang sedang merekam saya ini juga dipakai untuk tujuan apa kamera ini dibuat. Bisa saja kamera ini dibuat untuk memukul saya, tapi jelas itu bukan maksud dibuatnya kamera yang sedang merekam saya ini. Mobil bisa buat untuk tidur, banyak orang tidur di mobil, tetapi mobil bukan hotel. Ada fungsi-fungsi yang tidak bisa diambil alih dari sebuah rumah, diambil alih oleh sebuah mobil. Meskipun ada banyak mobil yang mungkin dibuat jadi rumah begitu ya, rumah mobil. Tapi tetap ada hal-hal yang mungkin tidak tergantikan. Nah sama. Di dalam Galatia 2 ayat 20 saya akan bacakan. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Rasul Paulus di dalam Galatia ini ingin mengingatkan kita hidup bagi kemuliaan Allah adalah karena kita sudah diciptakan dan ditebus oleh Allah. Jadi seharusnya dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan pandemi ini, kita harus hidup untuk Tuhan. Kita bukan hidup hanya untuk kenyamanan kita, kalau enggak nyaman udah deh mati aja. Kita hidup bukan hanya untuk kemudahan kita, wah sekarang sulit ya, sembuh dari COVID saja mungkin kita ada yang merasakan sulit, ya sudah lebih baik dipanggil Tuhan aja. Ini bukan waktunya dan sebetulnya memang dalam setiap masa kehidupan bukan lagi saatnya kita cuma memikirkan apa yang enak bagi diri kita. Karena tadi dikatakan makan minum itu pun untuk Tuhan. Apalagi tujuan hidup, apalagi kenapa kita hidup. Berarti kita sudah berhutang kepada Tuhan, maka kita harus menundukkan diri untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama jelas memuliakan Allah karena Dia pencipta kita dan penebus kita. Nah, sekarang bagaimana kita hidup memuliakan Allah termasuk di masa-masa yang sulit seperti ini? Mari kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-10. Dikatakan karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang pertama adalah kita hidup dengan mengabdikan diri kepada kehendak dan rencana Tuhan. Jadi ayat ini mulai mendaratkan apa yang mungkin kita pikirkan agak di awang-awang tentang memuliakan Tuhan dalam hidup. Yaitu yang pertama, melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Hidup ini adalah milik Tuhan, harus dijalani dengan cara Tuhan untuk tujuan dan maksud Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, yang kita perlu pikirkan Efesus 2 ayat 10 adalah bagaimana kita berkarya bagi Tuhan. Panggilan Tuhan harus kita gumulkan sedini mungkin. Kalau di antara kita ada yang belum menggumulkan panggilan Tuhan, saya ajak mari kita menggumulkan panggilan Tuhan. Apalagi kalau kita merasa hidupku sendirian, hidupku tidak ada siapa-siapa, bagaimana hidupku ke depan. Nah, semakin saya mendorong Anda dan saya ini untuk memikirkan panggilan Tuhan. Karena sekali lagi saya tekankan, hidup ini bukan apa yang saya mau, bukan hanya sekedar supaya saya nyaman, tetapi apa yang Tuhan mau. Sehingga kalau kita merasa tidak ada tujuan dalam hidup ini, berarti mari mencarinya di dalam Tuhan. Yang pertama, untuk memuliakan Allah, kita hidup dengan memenuhi panggilannya. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa sih yang Tuhan kepingin ketika Tuhan menciptakan kita? Memang berbicara panggilan ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Secara umum jelas ya, panggilan kita adalah untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Kita ingat amanat agung Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, jadikan semua bangsa muridku. Ini berlaku kepada semua murid Tuhan. Jadi kalau kita merasa dan mengaku murid Tuhan, ini tugas kita juga. Itu adalah amanat agung kita. Tetapi secara khusus kita bisa melakukannya melalui berbagai cara dan dalam berbagai bidang atau profesi yang Tuhan percayakan bagi kita. Saya teringat seorang penulis, John Piper, dalam bukunya Don't Waste Your Life. Jangan sia-siakan hidupmu. Itu mengatakan bahwa kita ini seperti penginjil dengan berbagai jubah. Ada yang penginjil menggunakan jubah dokter, karena dia seorang dokter. Ada penginjil berjubah cleaning service. Dia tukang cleaning service, tapi dia penginjil dalam dirinya. Kita ini seperti penginjil dalam jubah guru. Kita ini penginjil dalam jubah pendeta. Kita ini penginjil dalam jubah montir. Kita ini penginjil dalam jubah seorang penjual nasi pecel di depan kantor gitu misalnya ya. Jubah kita bisa berbeda-beda, tetapi kita adalah murid Tuhan yang harus menginjil. Jadi carilah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita lakukan. Kita sudah tahu tugas kita. Kita sekarang harus mencari, Tuhan, apa jubah yang Engkau inginkan untuk aku kenakan. Jujur, untuk menjadi seorang guru juga bergumul, mencari panggilan. Menjadi hamba Tuhan juga harus bergumul, mencari panggilan. Bahkan ada yang mengatakan, dan ini saya yakini benar, ketika kita dipanggil menjadi seorang tukang sapu jalanan, kalau kita memang dipanggil untuk melakukan itu dalam hidup kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, itu juga jubah kita yang kita kenakan, di mana jati diri kita tetap adalah seorang penginjil. Jadi penginjil itu bukan hanya bicara, evangelis si A, evangelis si B. Ya memang ada orang yang dipanggil lebih khusus untuk menjadi penginjil, tetapi di dalam diri kita sesuai amanat agung, kita semua sebetulnya adalah penginjil. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Inilah hal yang kedua yang perlu kita pikirkan dalam hidup memuliakan Tuhan, yaitu hidup yang melayani orang lain. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Segala sesuatu diperbolehkan, benar,
tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Saya ulangi, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Di sini Rasul Paulus berkata seperti ini. Saya harus memberikan disclaimer gitu ya, bahwa ini kalau kita tadi membaca segala sesuatu diperbolehkan itu bukan berarti berdosa diperbolehkan, bukan itu. Kita harus baca konteks ayat ini, yaitu ada orang-orang Korintus yang karena tahu bahwa memakan daging dengan berdoa mengucap syukur, daging apapun itu tidak haram dalam pengertian boleh, termasuk kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah daging yang mungkin oleh penjualnya sudah dipersembahkan kepada berhala. Kita makan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, it's okay. Tapi tidak semua orang mengerti ini. Ada orang-orang yang mungkin dalam hatinya masih belum dewasa sehingga merasa, wah misalnya si Samuel ini kok makan daging yang dijual dari toko yang saya tahu tiap pagi itu sebelum dijual, dagingnya itu selalu dikasih sesajen. Kok dimakan? Lah, Rasul Paulus mengatakan kalau ada orang ngomong seperti itu, berhenti, jangan makan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan begini, kalau seumur hidup aku harus tidak makan daging, kalau itu demi orang lain supaya tidak syak dan terjatuh, aku rela. Artinya apa? Nah, kemudian ayat ini muncul. Segala sesuatu diperbolehkan. Artinya apa? Ketika Alkitab memperbolehkan, ya boleh. Ketika Alkitab tidak melarang, ya enggak apa-apa. Ketika Alkitab mengizinkan, it's okay. Tapi ingat, kadang ada orang-orang yang tidak bisa langsung mengerti hal-hal seperti ini sehingga merasa syak ketika kita melakukannya. Dan Rasul Paulus mengatakan lebih baik kamu menahan diri. Bagi saya ini salah satu ayat bagi kebebasan Kristiani ya, bahwa apa? Kita hidup bukan lagi apa maunya kita, hanya karena kita merasa oh itu boleh kok. Termasuk misalnya kita doa. Doa apakah harus tutup mata? Tidak. Tapi kalau saudaramu melihat engkau tidak tutup mata dan dia merasa syak, ya lebih baik tutup mata. Bukan karena doa tidak tutup mata itu salah, tapi supaya jangan orang lain lemah iman jatuh. Bahkan dalam konteks cerita Paulus, takutnya, wah Kristen enggak Kristen podo ae lek gitu aku tak meninggalkan Kristen milih agama lain atau kepercayaan lain, wong yang Kristen juga sama-sama makan daging berhala kok. Nah, daripada terjadi seperti itu, lebih baik jangan makan daging. Itu maksudnya Rasul Paulus. Dan itulah yang ingin ditekankan di ayat ini. Jadi hanya karena kita merasa kita boleh, dalam pengertian benar dan tidaknya itu kita boleh. Bukan berarti kita boleh langsung melakukannya tanpa berpikir. Tidak. Tetapi kita harus memikirkan orang lain. Termasuk orang lain yang mungkin saudara seiman. Tetapi terutama orang lain yang mungkin tidak saudara seiman. Itulah kenapa kita hidup ini bukan cuma bagi diri kita sendiri. Oleh karena kita hidup memuliakan Tuhan, maka memuliakan Tuhan ini juga termasuk melayani sesama. Ingat ya, ini kita baca sekarang di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sekali lagi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita juga harus mempertimbangkan orang lain. Karena apa? Ini termasuk dalam aspek hukum yang terutama. Hukum yang terutama itu mengasihi Tuhan, iya dengan segenap hati. Tetapi juga yang kedua yang sama dengan itu, artinya apa? Yang kedua, tapi tidak boleh kemudian diremehkan, disepelekan. Karena sama pentingnya, yaitu kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Kalau saya makan tidak berdoa,
membuat saudara seiman saya jadi syak, bahkan undur iman, ya saya lebih baik berdoa tutup mata. Bukan karena sekali lagi berdoa tidak tutup mata itu tidak sah, tetapi karena saya tahu di sebelah saya ini mungkin ada orang saudara seiman yang masih baru, yang mungkin masih saklek gitu ya, bahwa berdoa itu harus tutup mata, bahkan mungkin cari tempat sepi. Demi memelihara imannya, saya mengendalikan diri. Misal, saya orang kaya, saya punya mobil banyak. Apakah saya harus pamer, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana orang PPKM cari uang saja untuk kehidupan itu susah, saya harus pamer-pamer mobil saya yang banyak dan mewah? Loh, kalau perlu dijual aja untuk membantu misalnya gereja atau membantu institusi pemerintah yang lain, untuk membantu orang-orang yang terkena PPKM yang sulit mencari uang misalnya. Yang untuk obat saja kesulitan. Artinya apa? Hidup bukan lagi bagi diri sendiri saja, begitu ya. Tetapi melihat apa yang bisa kita layani untuk orang lain. Kita hidup menjadi berkat bagi sesama. Ini adalah bagian dari perintah Tuhan. Jadi memuliakan nama Tuhan bukan hanya berkarya melalui panggilan hidup kita, tetapi juga melayani orang lain di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga orang lain itu tetap terpelihara imannya. Bahkan kalau orang itu bukan orang percaya, boleh kita perkenalkan kepada Yesus Kristus. Karena terkadang yang menjadi penghambat seseorang datang kepada Kristus itu bukan Alkitabnya, tetapi sikap orang Kristennya. Saya masih ingat, ada pernah orang mengatakan di India, ini kalau tidak salah Mahatma Gandhi ya, kalau semua orang Kristen katanya melakukan seperti yang Yesus ajarkan, seluruh India pasti sudah jadi Kristen. Artinya apa? Artinya begini, banyak orang yang hidup tidak sesuai firman Tuhan. Banyak orang yang hidup bagi hanya dirinya sendiri. Nah, sekarang hal yang ketiga. Kita hidup memuliakan Tuhan itu dengan berkarya, dengan melayani orang lain. Dan yang ketiga, kita hidup menikmati Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 33. 1 Korintus 10 ayat 33 demikian bunyinya. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Lihat, lagi-lagi dikatakan apa? Aku menyenangkan semua orang dalam semua hal. Ini bukan berarti people pleaser ya, orang yang cuma cari kesenangan orang lain supaya dia mendapat keuntungan atau istilahnya menjilat gitu, bukan ya. Tetapi supaya orang itu beroleh selamat, artinya supaya orang itu diperkenalkan kepada Injil, supaya orang itu bisa melihat Kristus yang hidup dalam diriku. Di dalam Katekismus Westminster, pertanyaan pertama ditanyakan begini, apa tujuan utama hidup manusia? Lalu dijawab di dalam buku itu, tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah serta menikmati Dia selamanya. Saya mengambil yang bagian akhirnya, menikmati Dia selamanya. Bapak Ibu Saudara, tidak egois menikmati Tuhan selamanya, bahkan harus, begitu ya. Karena jujur, pada dasarnya ketika kita meninggal nanti, bukankah kita hanya membawa diri kita sendiri? Dan yang ada bersama kita hanyalah Tuhan dan perbuatan kita. Alkitab mengatakan perbuatan kita mengikuti kita. Tapi bukan hanya perbuatan kita yang tidak sempurna itu, yang tidak seberapa itu yang mengikuti kita. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama Tuhan, Sang Pembela Agung kita. Tuhan, penyelamat kita, itu yang menyertai kita. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah hal paling utama dalam hidup ini. Hal ini seperti yang juga
di dalam perintah Tuhan yang terutama ya, seperti yang tadi sudah kita baca, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ingat ya, hukum yang terutama itu isinya 3 sebetulnya. Bukan hanya mengasihi Tuhan, bukan hanya mengasihi sesama. Itu sudah kita bahas 2 yang tadi. Kita bahas yang ketiga, yaitu mengasihi diri sendiri. Kita diminta mengasihi diri sendiri. Bukan mengasihani diri sendiri loh ya. Mengasihi diri sendiri. Karena apa? Karena begini. Gampang saja analoginya. Kalau saya saja tidak peduli dengan kesehatan saya, kira-kira saya bisa enggak peduli begitu sangat dengan kesehatan orang lain? Sulit ya. Ibaratnya begini, ini dalam bahasa Jawa, awakku dheweke gak tak urus kok. Bagaimana kita ngurus orang lain begitu loh. Jadi mengasihi diri sendiri ini artinya apa? Sebetulnya bukan untuk menjadi egois, justru sini penekanannya adalah kita benar-benar memperhatikan diri ini karena diri ini sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak istilahnya ngawur terhadap diri sendiri. Kita lakukan yang terbaik. Sekali lagi, semua ini tendensinya bukan egois, tetapi semua ini kembali dalam konteks apa? Untuk memuliakan Tuhan. Jadi ini tidak bisa dilepaskan ya dari mengasihi Tuhan dan sesama. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya yang terpenting dalam hidup kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita ingin mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh, kita juga harus mengasihi diri dengan sungguh-sungguh. Mengasihi diri dengan sungguh-sungguh berarti memperhatikan hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Apa yang paling penting dalam kehidupan kita? Yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang paling penting? Yaitu kita merasakan sukacita di dalam Tuhan. Masalah pengejaran sukacita di dalam Tuhan ini menjadi hal yang sangat penting. Teringat kembali ke dalam sebuah buku Desiring God gitu ya, mendambakan Allah, sudah diterjemahkan, ditulis juga oleh John Piper. Seorang yang mungkin bisa disebut hedonis Kristen. Kalau kata hedonis ini Anda dengar jangan negatif dulu. Artinya apa? Orang yang mengutamakan sukacita dalam hubungan dengan Tuhan itu sebagai hal yang harus dikejar. Orang yang mencari sukacitanya, yang menempatkan sukacitanya di dalam hubungannya dengan Allah. Dan ini sesuai memang dengan yang tadi di dalam Katekismus Westminster. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Allah begitu rupa? Kenapa kita harus mengejar ini? Di dalam buku yang memang agak tebal itu, secara singkat dikatakan begini intinya. Ada satu kalimat yang mungkin ikonik juga. Kita paling memuliakan Allah ketika kita paling puas di dalam Allah. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi ya, kita akan paling memuliakan Tuhan ketika kita paling puas di dalam Dia. Jadi mengejar sukacita di dalam Tuhan ini dalam rangka supaya kita bisa memuliakan Allah lebih maksimal. Apa hubungannya? Sebetulnya gambarannya gampang, ya. Misalnya, saya ini dulu waktu kecil suka diajak papa saya makan di sebuah depot di depan gereja. Wah, ini saya tidak promosi gereja, ya. Juga tidak promosi depotnya. Tetapi saya sangat suka makan di sana. Nah, karena saya suka makan di sana, karena saya merasa makanannya enak, dan kebetulan itu juga ternyata terkenal enak gitu ya makanannya, saya kasih petunjuk rawonnya gitu ya. Karena itu banyak orang yang juga ke sana dan sampai beberapa tahun yang lalu saya masih mendengar orang itu mempromosikan tempat itu padahal saya tahu orang itu bukan marketingnya depot itu begitu ya. Tapi saya juga ketika omong-omong dengan dia, saya nimpali istilahnya gitu ya. Oh iya benar, rawon di depot di depan gereja saya itu loh, enak, pokoknya begini. Apakah saya marketingnya depot rawon itu? Bukan. Apakah teman saya itu marketingnya depot rawon itu? Bukan. Tetapi kenapa kami bersemangat?
Karena kami merasakan enak. Karena kami tahu enak. Karena itu kami bahkan istilahnya mempromosikan tanpa diberi tugas promosi. Dan justru menurut marketing itu salah satu trik paling jitu, yaitu apa? Kalau kita sebut istilahnya getok tular. Bukan pakai brosur, baliho gitu, bukan. Tetapi memakai apa? Ya kesaksian dari mulut ke mulut. Semakin saya dipuaskan dan senang dengan sebuah makanan atau sebuah tempat, maka saya akan semakin rela mempromosikan tempat itu bahkan tanpa disuruh. Disitulah kalimat ini menjadi make sense. Kita paling memuliakan Allah ketika kita paling puas di dalam Dia. Kita paling bisa bersaksi dengan berapi-api ketika kita sendiri sudah tersentuh oleh kasih yang besar itu. Ketika kita sendiri sudah merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa, semakin efektiflah kesaksian hidup kita. Kita bukan hanya promo karena tugas, kita bukan hanya menginjil karena tugas, tetapi kita memberikan kesaksian karena kita juga merasakan indahnya kasih Tuhan. Inilah kenapa dikatakan semakin kita merasakan kepuasan di dalam Tuhan, semakin kita efektif dalam hidup memuliakan Tuhan. Dan ini adalah pengejaran yang tidak sia-sia dan ini pengejaran yang tidak salah. Karena apa? Karena inilah yang dikehendaki Tuhan juga. Tuhan ingin kita menjadi saksi yang efektif. Tuhan ingin kita merasakan kasih-Nya yang besar. Tuhan ingin kita bersukacita di dalam Dia, supaya kita bisa memberitahu orang lain dan orang lain juga bisa bersukacita di dalam Dia. Dan pada akhirnya ketika tidak ada siapapun di sekeliling kita, hanya tinggal kita dan Tuhan. Bukankah yang terpenting memang hubungan kita dengan Tuhan? Oleh karena itu, saat ini bila ada di antara kita yang bertanya, apa Tuhan tujuan hidupku? Apa makna kehidupanku di tengah-tengah keadaan yang susah, ekonomi sulit, penyakit merongrong, kematian semakin dekat dengan orang-orang di sekelilingku? Masih ada gunanya kah aku hidup? Masih ada gunanya kah aku bekerja? Masih ada gunanya kah aku pelayanan? Kita sudah bahas ini dalam 30 menit. Bahwa ada, selama Tuhan masih memberikan kita nafas, selama Tuhan masih memberikan kita hidup, selalu ada yang bisa kita kerjakan bagi kemuliaan Allah. Kalau cuma menuruti kenyamanan hidup, oh sudah tua, ada penyakit COVID, saya punya komorbid, teman-teman yang seusia sudah pada masuk ICU dan meninggal, terus buat apa aku hidup? Ingat, hidup bukan buat kita, tetapi untuk Tuhan dan sesama. Dan selalu ada yang bisa kita kerjakan. Bahkan ketika kita misalnya ada di rumah sakit, tergeletak, enggak tahu ini nanti bisa pulang atau pulang ke sana gitu ya, enggak tahu. Tetap kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, melayani, menjangkau orang lain lewat doa, kirim SMS atau WA atau apapun, pasang status di Twitter atau di mana yang memberkati orang. Ingat, selama kita masih ada nafas dalam hidup kita, Tuhan masih mempercayakan kesempatan untuk menjadi berkat buat orang lain dan memuliakan Tuhan. Jadi, Immanuel, Allah kiranya selalu di dalam diri kita dan bersama kita melewati semua musim hidup kita. Sampai nanti akhirnya tiba, kita bertemu Tuhan dan hidup di dalam kehidupan kekal bersama Tuhan di surga. Tetapi sebelum semuanya itu hadir, saya ingin mengutip perkataan seorang teolog, bahwa kalaupun besok kiamat datang, hari ini, kalau aku seorang petani, aku akan tetap menanam pohon untuk pekerjaanku. Walaupun aku tahu besok sudah kiamat.
Karena ini adalah tugas tanggung jawabku. Hidup bukan hanya tentang kita. Hidup itu tentang Tuhan dan orang lain juga. Immanuel, tetap semangat, apapun yang kita hadapi, apapun keadaan kita, selalu bersama Tuhan. Ada kesempatan untuk berkarya dan selalu ada harapan. Setidaknya dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa mempererat diri kita dengan Tuhan. Mengambil sukacita yang terbesar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Supaya ketika kita diberi kesempatan, kita semakin efektif menjadi saksi bagi sekeliling kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau mengingatkan kami kembali. Ada tujuan kami hidup. Ada makna kami hidup. Bukan pada apa yang kami rasakan. Bukan hanya sekedar pada apa yang bisa kami lihat. Tetapi pada apa yang sudah Engkau tetapkan. Pada apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Hubungan kami dengan sesama kami. Bahkan hubungan kami dengan Engkau sendiri. Menjadi standar bagi bagaimana kami menjalani hidup ini. Tuhan, selama masih ada orang lain untuk kami bisa memberi dampak dan pengaruh, pakai kami. Selama masih ada kekuatan dan tenaga yang Kau berikan untuk menjalin relasi dengan Engkau sendiri, Tuhan, ajar kami menggunakan kesempatan itu untuk menikmati hubungan dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan. Dan ketika kami masih diberi kesempatan berkarya dalam hidup ini, kami gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, tenaga, pikiran dengan sebaik-baiknya. Mau COVID, tidak COVID, mau sendiri atau banyak orang, hidup kami tetap berguna dan bermakna di dalam Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, tolong kami. Masa ini tidak mudah, masa ini tidak sulit. Masa ini sulit, tidak mudah Tuhan, tetapi kami percaya Engkau memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu kiranya memberikan damai sejahtera dalam hati kami. Memberikan kekuatan bagi diri kami. Sehingga kami tetap menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Roh Kudus bekerja lebih jauh dari apa yang hamba-Mu sudah sampaikan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.